saya Misha. Halo semua, nama saya Laurencia dan hari ini kami akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa merupakan perang besar yang terjadi selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai pada tahun 1830. Pada masa penjajahan, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro lahir tanggal 11 November 1785 dan nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya seiring usia sesuai tradisi keraton. Mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithside memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitaran Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan menggunakan pengelabuhan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecahkan pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1829 Kyai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Penyebab perang Diponegoro. Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Mas Suraja. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota, namun keinginan Sultan HB3 itu ditolak dengan halus, lantaran ibunya bukan istri permaisuri raja. Raden Mas Antawirya merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta, meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan HB3 wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu, Raden Mas Ibnu Jarot atau yang kelak bergelar Sultan HB4 masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di istana, sedang labil lantaran Sultan HB4 masih kecil. Muak atas situasi itu, Raden Mas Antawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegal Rejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda bermula. Sagimun dalam buku Pahlawan Dipanegara Berjuang 1957 menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal keraton Yogyakarta. Alasan kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan berikutnya, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Perang ini berakhir pada tahun 1830
dikarenakan Belanda menggunakan strategi atau taktik benteng Stelsel yang berhasil memecahkan pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Jenderal de Kock pun berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang dan Pangeran Diponegoro bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Jadi itulah cerita singkat tentang Perang Diponegoro. Terima kasih sudah mendengarkan video kami tentang Perang Diponegoro.